Oke, kali ini kita akan masuk materi tentang kuat medan magnet yang kita simbolkan dengan huruf B, ya. Jadi, pelajaran kita pada hari ini ada dua macam. Yang pertama adalah kuat medan magnet pada kawat yang lurus. Yang kedua adalah kuat medan magnet yang pada kawat yang melingkar, ya. Baik, kalau yang lurus bisa seperti ini ya, teman-teman. Ini ada kawat dialiri listrik, jadi ada arus listriknya ya. Nah, ternyata kalau kawat yang di dekat dengan arus listrik itu, di sekitaran kawat ini ada medan magnetnya. Nah, misalnya jarak dari R meter ya. Nah, disinilah dia. Maka kita akan menghitung berapakah nilai kuat medan magnet di titik ini. Seperti itu. Cara menentukannya, kalau dia kawat lurus, rumusnya adalah B sama dengan mu 0 ya, dikali I per 2V dikali A. Kita bikin R saja ya. R. Nah, oke. Kalau kawatnya melingkar, ya, ini kawat melingkar dialiri listrik, ya, kemudian di pusatnya, ya, jaraknya dengan jari-jari berapa, gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa tuh kuat medan magnet di pusat lingkaran? Nah, kalau di pusat lingkaran atau kalau dia melingkar, maka rumusnya adalah B sama dengan mu 0 I per 2R. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa keterangannya? Oke, apa itu B? B itu adalah kuat medan magnet. Nah, kuat medan magnet ini satuannya adalah Tesla. Tesla ini diambil dari seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla ya. Kemudian mu 0 itu nilainya sudah baku, yaitu 4V kali 10 pangkat min 7. Udah gini aja lah ya. Kemudian I itu adalah arus listrik. Jadi ada arus listrik yang mengalir, tentunya satuannya adalah ampere. Nah, kalau R itu jarak ya, jarak dari kawat ke titik yang ditujukan. Jarak dari kawatnya ke titik yang ingin kita tahu berapa nilainya. Nah, satuannya meter. Nah, ini konsep utamanya ya, konsep umumnya. Sekarang kita tes masuk ke contoh soal. Misal seperti ini contoh. Nah, contohnya misalnya ada kawat dialiri listrik I sama dengan sebesar 2 ampere, misalnya seperti itu ya. Nah, berapakah nilai B di titik sini? Ya, di mana R-nya ini jaraknya 2 mm. Oke. Nah, karena dia kawat yang lurus ya, teman-teman, maka kita langsung saja pakai rumus B sama dengan mu 0 I per 2 V kali R. Nah, langsung saja 4V kali 10 pangkat min 7 ya, kan nilainya V udah baku ya. I-nya adalah 2 per 2V. Nah, R-nya lihat ini masih milimeter. Kita ganti menjadi meter. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu ya udah kita tinggal coret kan. 4 ini juga coret nih. 4 seperti ini ya. Nah, jadi endingnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 per 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, tinggal kita bagikan saja nih. 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi min 3. Min 7 bagi min 3 itu berarti dikurang pangkatnya ya. Nah, berarti min 7 tambah 3. Yaitu min 4. Min 4 Tesla. Nah, itu jawabannya. Kalau dia kawat yang lurus, kita menggunakan rumus B sama dengan mu 0 I per 2V kali R. Nah, kalau yang melingkar, contoh yang lain. Contohnya, misalnya nih kawat yang melingkar. I-nya adalah, kita bikin I-nya misalnya 4 ampere. Kemudian jari-jari lingkaran ini adalah, jari-jari diameternya, ya diameter dari lingkaran adalah, saya bikin misalnya 8 cm. Gitu kan? Nah, berapakah kuat medan magnet di tengah-tengah dari lingkaran ini? Berapa kuat medan di tengah-tengahnya? Nah, maka tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya adalah B sama dengan mu 0 per I, dikali I, 2 dikali R. Ya, langsung saja. 4V kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 4, ya. 2. Nah, R-nya berapa? Apakah 8? Tidak, karena ini adalah diameter. Diameter itu adalah 2 kali dari R, 2 kali dari jari-jari. Jadi R itu hanya setengahnya saja, berarti hanya
dari sini ke sini. Kalau dari sini ada 8, maka setengahnya adalah 4. Jadi diameter 8, maka R-nya sama dengan 4 cm. Nah, karena cm kita ubah ke notasi ilmiah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, langsung kita masukkan ke sini. 4 dikali 10 pangkat min 2. Setelah itu kita bisa coret-coret, ya kan? Ini juga bisa nih, jadinya ini 2. Nah, V-nya tetap. Jadi V tetap, berarti rumusnya hasilnya 2V kali 10 pangkat min 7. Nah, min 7 kita bagikan aja, min 2. Nah, maka hasilnya 2V kali 10 pangkat min 7 dikurang min 2. Min 7 tambah 2 sama dengan min 5. Min 5 Tesla. Nah, dapatlah jawabannya. Oke, paham ya? Yang penting kita tahu rumusnya, kalau lurus bagaimana, kalau melingkar bagaimana. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.